Halo, salam damai, salam berjumpa kembali bersama dengan Watitir Podcast hari ini. Masih dalam topik doa, kita santai-santai saja karena Watitir Podcast ini adalah santai dalam iman. Oke, ada satu perkara yang selalu diyakini oleh orang ketika berdoa. Apakah itu? Orang berdoa karena ada alasannya dan orang berdoa karena ada keyakinannya. Yang penting itu adalah keyakinan. Keyakinan itu terkait dengan kekuatan doa, bahwa bila kita berdoa, kita yakin dan percaya bahwa akan terjadi sesuatu yang baik, yang positif, dan yang paling penting dalam harapan kita itu adalah doa-doa yang kita ungkapkan itu terjawab ataupun terkabul. Secara keseluruhan, setiap orang yang berdoa itu yakin bahwa doa itu pasti ada kuasanya ataupun pasti ada kekuatannya. Dan apakah kekuatan doa itu? Kekuatan doa itu adalah merupakan kemampuan dari doa itu sendiri untuk mempengaruhi dan mengubah hidup kita, hidup bagi orang yang berdoa, kemampuan untuk mempengaruhi dan mengubah situasi atau keadaan, baik itu hidup secara fisik, jasmani, ataupun secara spiritual bagi orang yang berdoa. Maka mari kita simak video ini untuk mendengarkan apa itu kekuatan doa. Secara umum, apakah itu kekuatan doa? Kekuatan doa adalah kemampuan doa untuk mempengaruhi keadaan atau hasil di dunia fisik atau spiritual. Dalam berbagai agama dan tradisi spiritual, doa dianggap memiliki kekuatan untuk mengubah situasi dan memperbaiki kondisi yang sulit. Meskipun kekuatan doa sulit untuk diukur secara ilmiah, banyak orang percaya bahwa doa dapat membawa perubahan positif dalam hidup mereka. Beberapa orang percaya bahwa kekuatan doa berasal dari kekuatan energi yang dibangkitkan melalui konsentrasi dan niat positif yang kuat saat berdoa. Doa juga dapat membantu mengubah persepsi dan sikap seseorang terhadap suatu situasi, sehingga menghasilkan perubahan positif di sekitar mereka. Namun, penting untuk diingat bahwa kekuatan doa tidak selalu menghasilkan hasil yang langsung dan terlihat. Terkadang, hasil doa mungkin tidak langsung atau bahkan mungkin tidak langsung terlihat sama sekali, tergantung pada kehendak Tuhan atau kekuatan yang lebih besar yang dipanggil melalui doa. Kekuatan doa juga dapat membawa kekuatan penyembuhan bagi orang yang membutuhkan, baik secara fisik maupun mental. Dalam beberapa kasus, orang yang sakit atau menderita dapat merasakan perbaikan dalam kondisi mereka setelah orang-orang yang mereka cintai berdoa untuk kesembuhan mereka. Ringkasnya, kekuatan doa adalah kemampuan doa untuk mempengaruhi keadaan atau hasil di dunia fisik atau spiritual. Meskipun sulit diukur secara ilmiah, banyak orang percaya bahwa doa dapat membawa perubahan positif dalam hidup mereka. Baiklah saudara dan saudari, itulah dia apa itu kekuatan doa secara umum. Oke, ini kita santai-santai dulu secara umum. Dan next video akan saya bahas kekuatan doa menurut ajaran Katolik. Oke. Jadi kekuatan doa itu merupakan suatu kemampuan doa itu sendiri untuk mempengaruhi dan mengubah situasi dan keadaan hidup. Dari perkara, misalnya dari perkara sakit berubah menjadi sembuh, menjadi sehat begitu, dan banyak lagi perkara yang lain. Kebanyakan orang juga percaya bahwa kekuatan doa itu adalah datang dari kepada Dia kita berdoa. Tetapi secara psikologi juga kita beberapa orang juga, sebagian orang juga mempercayai bahwa tindakan dan sikap berdoa itu sendiri yang akan mempengaruhi dan mengubah sikap kita ataupun keadaan hidup kita. Karena kalau kita berdoa menuntut suatu prinsip yang harus kita lakukan, dan prinsip itu secara tidak langsung dan secara langsung mempengaruhi sikap kita, mempengaruhi cara kita berpikir, mempengaruhi mindset kita, mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi situasi dan keadaan hidup kita. Nah, dan di situ juga kita boleh meyakini bahwa dari sana juga merupakan sumber dari kekuatan doa.
Nah, jadi saudara dan saudari, kekuatan doa itu selalu ada meskipun terkadang apa yang kita mohon dalam doa itu tidak terkabul ataupun tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi pastinya setiap doa itu ada kuasanya ataupun ada kekuatannya yang tersendiri. Kekuatan doa itu terjadi bukan ketika apa yang kita doakan terkabul, tetapi kekuatan doa itu terjadi saat kita berdoa. Karena saat kita mau berdoa, kita dituntut untuk melakukan ataupun melaksanakan ataupun mengikuti prinsip-prinsip utama di dalam berdoa. Nah, kalau prinsip-prinsip ini dapat dituruti, maka doa diyakini sangat ampuh ataupun sangat kuat. Jadi doa yang didoakan secara sembarangan apakah tidak memiliki kekuatan? Ya, kalau saya katakan bahwa doa yang didoakan secara sembarangan ataupun secara tidak teratur, tidak mengikuti prinsip-prinsip keutamaan dalam doa, bukanlah doa yang tidak berguna, tetapi efektivitasnya rendah berbanding daripada doa yang sungguh-sungguh kita persiapkan, doa yang sungguh-sungguh kita hayati, dan sungguh-sungguh mengikuti prinsip-prinsip yang harus ada ketika berdoa. Nah, prinsip-prinsip ketika berdoa ini juga akan saya bahas tapi dalam video yang lain. Jadi saudara dan saudari, bagaimana cara kita memandang doa itu selama ini? Mungkin kita ini rajin berdoa, tapi apakah kita memiliki mindset ataupun pemikiran yang tepat terhadap doa? Atau apakah kita hanya berpikir kalau saya berdoa, doa akan terkabul? Nah, tidak apa kalau ada pemikiran begitu. Semua orang yang berdoa pasti berpikir begitu. Saya berdoa supaya Tuhan berbelas kasih dan terkabulnya apa yang saya mau, apa yang saya mohon di dalam doa. Begitu kan? Oke, tidak apa. Tapi kita perlu ingat bahwa setiap kali kita berdoa ada kekuatan yang mengalir di dalam diri kita. Dan kekuatan itulah yang mempengaruhi kita. Kekuatan itu pertama-tama tentunya kita yakini berasal dari Tuhan kepada Dia yang kita berdoa. Dan yang kedua, sumber kekuatan doa itu adalah dari gaya-gaya cara kita berdoa. Kalau kita berdoa dengan cara yang tepat, yang benar, dengan mengikuti prinsip-prinsipnya, pastilah sikap kita yang mau berdoa itu sendiri yang dapat mengubah, mempengaruhi kita. Karena itu bagi orang yang suka berdoa, pastinya dia memiliki kedalaman kerendahan hati. Sebab kerendahan hati adalah kunci utama di dalam berdoa. Dan juga orang yang kuat berdoa itu ataupun rajin berdoa pasti ada dia punya kesabaran itu tinggi. Sebab dalam berdoa kita memerlukan kesabaran. Nah, begitu. Dan orang yang rajin berdoa juga pasti dia suka mendengar. Hatinya terbuka untuk mendengarkan orang lain. Sebab doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Maka dalam doa itu kita terbuka hati untuk mendengarkan. Meskipun ya kita tidak dapat mendengarkan secara telinga kasar kita suara Tuhan. Tapi ketika kita benar-benar mau membuka telinga hati, telinga iman kita akan mendengar suara Tuhan di dalam doa-doa kita. Jadi di sanalah kekuatan doa itu mengalir kepada kita. Dan bagaimanapun kita 24 jam sembahyang tapi tidak memenuhi prinsip-prinsip di dalam berdoa, maka ada orang mengatakan doa itu sia-sia. Tetapi yakinlah bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Doa yang sia-sia dan tidak berguna itu adalah ketika berdoa bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sebab itu kalau kita berdoa, berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Apapun yang bertentangan dengan kehendak Tuhan pasti tidak ada manfaatnya. Maka berdoalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana berdoa yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Nah, juga akan saya bahas dalam video yang lain. Oke, jadi begitulah itu kekuatan doa.
dan yakinkan diri kita ketika berdoa bahwa setiap kali kita berdoa pasti ada kekuatan yang mengalir di dalam diri kita, baik itu yang datang dari Tuhan ataupun karena dari sikap kita yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk berdoa. Bagaimana dengan Anda? Pengalaman Anda tentang kekuatan doa Anda boleh kongsikan. Itu saja, jumpa di video selanjutnya.